Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Kali ini kita membahas satu fenomena menarik. Kemarin Mas Ganjar akhirnya memberikan sinyal yang lebih terang dan kuat bahwa Mas Ganjar itu siap untuk menjadi calon presiden. Wah, statement itu tentu saja dibuat atau membuat banyak pendukungnya sorak-sorai, termasuk pasti PSI yang kemarin lebih dulu mendeklarasikan Mas Ganjar Pranowo sebagai capres. Nah, tetapi berbeda dengan deklarasi Mas Anies sebagai calon presiden atau wawancara-wawancara yang disampaikan Mas Anies, Mas Ganjar ini masih punya satu problema tersendiri karena beliau masih terikat sebagai kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini menyatakan belum akan segera mendeklarasikan capresnya dan keputusan calon presiden itu diserahkan kepada ketua umum. Yang menarik, statement Mas Ganjar itu meskipun beliau menyatakan siap jadi presiden dan diembeli oleh kata-kata kalau partainya menghendaki atau menugaskannya dia baru siap. Tetapi ya kita sama-sama tahu, masyarakat sama-sama tahu, bahkan analisis politik juga tahu bahwa statement dan wawancara Mas Ganjar itu sebenarnya bermata dua gitu loh. Satu sisi dia menunjukkan bahwa dia tegak lurus kepada partai, tetapi di sisi yang lain dia sudah mulai merasa percaya diri dan merasa kuat untuk bisa menjadi calon presiden. Nah, persoalannya adalah itu bisa juga ditafsir wawancara itu atau kesiapan itu, walaupun diembeli dengan kata kalau, itu dengan mudah ditafsirkan itu cara Mas Ganjar secara halus menekan PDIP Perjuangan, Bu Mega dan Mbak Puan serta rombongan yang masih berjuang untuk Mbak Puan Maharani. Dan itu dikonfirmasi oleh satu analis politik atau beberapa analis politik yang melihat itu. Kenapa? Karena di wawancara itu juga Mas Ganjar mengatakan bahwa survei itu tidak bisa diabaikan. Itu lebih dalam tanda petik itu lebih keras menekannya. Ya kan, walaupun partai, bahasa terangnya gini, ya walaupun partai memiliki kalkulasi dan perhitungan sendiri, atau Bu Mega dan Mbak Puan mungkin mempunyai perhitungan sendiri, tapi faktanya surveiku ini dari masyarakat besar loh, lumayan loh, ya kan, nggak boleh nih diabaikan. Kalau diabaikan pasti suara partai ini kira-kira nggak akan besar, nggak akan menang lagi nih. Nah, itu menurut saya tuh Mas Ganjar terlalu terburu-buru tuh mengatakan itu. Ternyata beliau ini tidak sesabar Pak Jokowi ketika dalam tanda petik menaklukkan PDIP dan Bu Mega pada tahun 2014 gitu. Jadi kalau kalkulasi pengamat itu menyebutnya politically incorrectness gitu.
Jadi nggak pas secara politik disampaikan dengan seperti itu. Karena PDIP ini beda dengan yang lain. Telah terbukti, ya kan, bahwa kalau PDIP ini yang besar dan kuat itu adalah partainya, ideologinya, ya, dan kepemimpinannya, gitu. Jadi banyak contoh orang lebih besar, lebih dominan faktor PDIP-nya ketimbang orangnya ketika orangnya ini menjadi tokoh, gitu. Ini khas PDIP, gitu, sebagai satu realitas. Ketika orang meninggalkan PDIP, ya meskipun ketokohannya kuat, itu tidak bisa lagi jadi tokoh seperti ketika dia di PDIP. Apalagi ini Jawa Tengah, gitu. Nah, psikologi grassroots, kepemimpinan, ideologi, dan suasana kebatinan PDIP ini yang sepertinya kurang dihitung oleh Mas Ganjar. Hanya saja mungkin Mas Ganjar itu makin percaya diri dan merasa kuat juga pantas karena melihat survei, dan kedua karena dukungan. Orang banyak melihat Mas Ganjar ini kuat itu karena didukung oleh Pak Jokowi, gitu. Orang banyak melihatnya sesimpel itu, gitu. Makanya ada istilah KIB itu, menurut salah satu pengamat itu, KIB itu sama dengan KPG, gitu, kelompok penyelamat Ganjar, katanya. Jadi apalagi dalam kesempatan ketika Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah, yang menemani dari helipad ke lokasi acara bolak-balik itu Mas Ganjar. Orang jadi berpikir, kenapa misalkan yang lain itu, entah Mbak Puan, entah Pak Erlangga, nggak sesering itu, gitu. Dalam satu waktu 2 kali dalam satu mobil, seolah-olah ingin menunjukkan hai, ya kan, ini saya akrab sekali, ya kan, bersama Mas Ganjar Pranowo. Itu sebenarnya. Jadi rangkaian-rangkaian itu menyimpulkan bahwa ya memang terang-terangan Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar, sehingga Ganjar menjadi kuat. Cuman Mas Ganjar sama Pak Jokowi ini kelihatannya masih galau apabila PDIP-nya itu nggak ikut, gitu. Nah, kalau kemarin-kemarin masih halus caranya mempengaruhi PDIP, kalau sekarang itu udah mulai speak up, gitu. Bahasa terangnya, ini surveinya kan saya gede, ya mestinya yang ngomong begitu tuh jangan Mas Ganjar. Mas Ganjar ini kayaknya keceplosan, ya kan. Jadi membuat Mbak Bu Mega tuh sama Mbak Puan dan para pendukung yang di internal, yang pendukung Mbak Puan yang kurang sreg dengan Mas Ganjar itu, loh kok kita jadi ditekan-tekan, kira-kira gitu. Mestinya yang ngomong tuh yang lain aja, gitu. Nah itu kan ya karena mungkin hasrat menjadi capres yang sudah besar, gitu, sehingga membuatnya jadi nggak tahan lagi, gitu loh. Ya sebaliknya kan menariknya gini, kalau kan kata Mas Ganjar, dia akan tegak lurus mendukung putusan Bu Mega. Nah, kita ingin tahu seandainya Bu Mega dan PDIP memutuskan Mbak Puan sebagai capres sama cawapres, lah Mas Ganjar ini tegak lurus dan tunduk nggak dengan putusan ini? Itu akan sangat menarik. Kalau dia nggak tunduk dan patuh, ya berarti yang kemarin-kemarin itu cuma diplomatis untuk tidak mengatakannya hoax lah, gitu. Jadi diplomatis saja, ya kan. Saya kira-kira gini, saya
baru akan tunduk dan patuh kalau PDIP mengusung saya. Tapi kalau PDIP-nya nggak mengusung saya, ya saya kan udah punya KIB, kira-kira gitu. Yang penting bebaskan saja saya. Nanti kalau di putaran kedua, kalau ada ya nanti PDIP gabung dengan saya. Mungkin ya hitungan-hitungan itu, tapi akhirnya ya kan akan kita tonton terus peristiwa menarik dan fenomena menarik yang akan terjadi seperti apa terkait dengan pencapresan ini. Lain waktu kita akan bahas pencapresan Pak Prabowo, kemudian Pak Erlangga, Pak Mardiono, Pak Zulhas, ya kan, ya pokoknya semua ketua umum partai yang atau bukan ketua umum partai atau non partai yang mungkin punya peluang seperti Mas Sandi atau Erick Thohir dan lain-lain. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, share, like dan komen analisis kali ini. Terima kasih.